artinya begitu mendalam. Aku menaruh STM dalam hal paling dalam, sehingga untuk menggunakannya aku harus menyakiti diriku sendiri. Iya, sakit gitu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya karena ya, oh ya sini. Sudah? Ayo pakai materai. Oke. Good. Saling dulu Bud sama orang tua. Oke, saya lihat. Pertama saya sangat mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena 2 kali saya tidak bisa hadir karena pertemuannya mesti hari Minggu kalau salah. Saya dengar hari Minggu itu saya harus pulang untuk setor lah berada istri saya. Punya saya jauh bolak-balik. Biasanya kalau Minggu biasanya saya pulang ke Indramayu atau mungkin ke Lembang. Pas yang kedua saya pulang ke Malang karena orang tua saya angkat masih ada di sana, kalau meninggal saya harus ke sana. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tapi informasi yang dibicarakan oleh Bapak Ibu progresnya tetap saya tahu karena saya punya Pak Jaya, apa yang terjadi dinamikanya Pak Jaya selalu ngomong ke saya. Pertama, saya atas nama para sekolah institusi menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa SMK ini SMK-nya Bapak Ibu. Kebetulan istri saya itu kan alumni SMA 2 Bandung, Pak, SMA-nya para artis. Mereka bangga kalau ada setiap tahun itu mereka mengadakan reuni semua angkatan, dari angkatannya si Pak Agung Gumelar, Bimbo sampai yang terakhir. Mereka punya stand setiap angkatan, punya stand. Di kemasannya keren sekali. Nanti kapan-kapan, ini bukan awalan dulu, kapan-kapan teman-teman juga kalau pasangan reuni SMA itu datang aja, karena yang datang itu mereka semuanya artis. Jadi yang kemasannya kayak apa ya, mereka entertain sekali. Kalau kita kan buat entertain, kita diciptakan untuk jadi tukang, ya, apa saja keblak-keblak. Tetapi begini Bapak Ibu yang saya hormati, alumni ini sebuah komponen yang tidak boleh dipisahkan dari sebuah sekolah. Adanya alumni, terutama yang tergabung dalam ikatan alumni, ini adalah alter ego saya. Alter ego itu gampangnya itu saya yang lain, SMK yang sudah netes. Oleh sebab itu SMK sekarang ini harus banyak ngobrol dengan alumni. Untuk apa? Untuk memberikan kontribusi pemikiran apa yang harus dikembangkan di SMK. Karena ya semua akan berlalu dan progres harus maju Pak, artinya harus berkembang. Mungkin kalau zaman Pak Prabowo dulu mungkin sama adanya kayak gitu, sekarang kan nggak bisa, harus gini Pak. Kemudian paradigma pembelajaran juga Pak perlu, walaupun alumni Pak Jaya ini harus diberitahu bahwa paradigma pembelajaran kita sudah sedemikian berbeda dengan dulu. Kalau dulu kita diciptakan, maksudnya dibuat sekolah di STM itu kan untuk menjadi tenaga profesional kelas menengah, kelas bawah lah, artinya tenaga operator. Kita diciptakan sebagai tenaga operator profesional kelas pemula atau helper. Itu dulu Pak. Berkembang sekarang bahwa SMK itu tidak dijadikan sebagai operator, tetapi dia itu diberikan dasar-dasar untuk menjadi engineer. Coba bayangkan. Yang kedua, dia diberikan dasar-dasar untuk menjadi entrepreneur. Agak berat sekarang. Artinya bahwa nggak dituntut untuk mampu untuk kerja sebagai operator aja, tapi dia itu harus mampu menciptakan ide kreatif. Ini makanya rada berkembang. Nah, peran alumni adalah untuk memberi
memberi masukan yang sifatnya progresif revolusioner. Yang PKI aja yang ngomong progresif revolusioner, yang positif, dinamis dan kekeluargaan, sehingga SMK itu lebih maju dan lebih bermanfaat baik untuk anak didik yang lagi belajar maupun untuk alumni. Kenapa teman-teman saya itu lulusan ITB Pak? Kenapa teman-teman ITB itu dikenal gampang kerjanya? Ya karena itu ikatan alumni kuat. Begitu saya masuk di perusahaan, aku ITB ini orang lama, usah tadi lempar, tanda tapi lempar, ITB tak tangsi dulu. Itu tuh biasanya begitu Pak. Kami tuh termasuk di perusahaan-perusahaan kayak di JP Morgan, di Krakatau Steel, kalau di semua perusahaan-perusahaan ternama di Jakarta, hampir semua anak ITB begitu. Walaupun nanti pada saat di lapangan di pekerjaan sikut-sikutan, betul, nyai saya, ini lah, itu kan, itu seperti itu. Tetapi mereka itu kalau ada lulusan ITB ya termasuk di SMK 1 dong, seperti itu. Artinya bahwa adanya ikatan alumni ini, kemudian ada sebuah organisasinya, ada tantimnya kalau bahasa Arab, ini harus memberikan kemanfaatan besar kepada alumni itu sendiri, terutama alumni yang kurang beruntung. Karena kan bukan hanya kita aja, kita ya lumayan beruntung, kayak Pak Jaya, ya Pak. Namanya juga Jaya, dia hidupnya selalu Jaya. Tetapi kan ada orang-orang yang tidak pernah berjaya, sehingga ini yang perlu kita tolong. Nah, adanya organisasi itu kemanfaatannya begitu. Nah, salah satu kegiatan rutin yang bisa mendatangkan kebahagiaan kita, akui atau tidak, adalah berkumpul. Karena kita orang Indonesia, bahkan orang Barat pun demikian. Saya pernah ke beberapa negara, pernah ke China, ke Australia, ke Singapura, ke Thailand, ke Vietnam, ke Timur Tengah. Itu mereka itu ada yang kurangnya apa? Kurang kumpul. Indonesia itu sebenarnya kumpul. Nah, salah satu bentuk kumpulan positif itu yang ikatan alumni mengadakan reuni seperti itu. Ada banyak manfaat. Tentunya saya berharap itu sekolah berharap kumpul-kumpulnya itu satu bisa mengena di hati, artinya itu wah senang kumpul, saya nanti tahun depan ikut lagi dong gitu. Oleh sebab itu nanti kemasannya sekeren mungkin dong. Kemarin juga saya iseng-iseng ke lapangan Pak, pakai sarung, pakai kopiah biasa, seluruh Cirebon. Suatu saat saya itu pengen nyegar goreng di daerah Klayan. Saya mampir di sekolahnya Mas Parto Pak Dilan. Ternyata dia itu alumni SMK 1. Mas saya alumni STM apa bangunan terus angkatan berapa? Karena sudah 4. Dia anggota Dewan, anggota DPR Kota Cirebon yang dulu pernah di penjara KB itu Pak. Waktu itu kan anggota DPR Kota Cirebon pernah di penjara KB. Ya maksudnya kena kasus semua kan? Satu grup. Nah dia itu termasuk diantaranya. Tapi dia jangan putus asa Mas, itu politikus. Kan saya kan menjadi dulu jadi politikus juga. Saya mendirikan PKB dulu Pak. Zaman Pak Gus Dur saya itu dikasih tugas untuk mendirikan PKB daerah Jawa Tengah. Ya jadi. Tapi kan saya jadi kan nah Parto yang itu dulu anggota Dewan dari P3. Sekarang mau nyalon lagi katanya dari PKB. Sudah. Dia bilang Pak saya mau ada reuni, saya mau datang Pak, sampai saya ngasih nyumbang dong pada panitia biar acaranya meriah ya antara itu ya intinya mah banyak dan ternyata banyak sekali. Saya ya setelah interval saya memberikan pengumuman. Nah yang belum pernah digandeng lagi untuk pengumuman itu adalah tim PRTIK. Jadi Pak kita kan punya IG official khusus SMK 1.
Nah itu kalau pengumuman itu boyo pajaknya Pak ke Pak Heri tuh, Pak Heri buat pengumuman untuk reuni dong gitu. Terus ya biar masyarakat tahu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tadi yang pertama adalah format acara dibuat sebaik mungkin sehingga nanti teman-teman berkesan yang datang. Istiwa Sadodo dari Medan, aku pulang dari Medan mau apa? Pengen melu reuni, pengen ketemu pacar lama, tadi kan. Ya Pak, saya BK di sana, cinta lama belum kelar. Ayo dikelarkan. Baik, menyapa teman-teman lama, sebuah pulang dari Medan kita begitu ke sini acaranya hanya kayak gitu garing kan nggak enak Pak. Makanya dibuat semeriah mungkin biar teman-teman juga berkesan. Kemudian saya sudah pernah bilang kepada saya Pak, kalau bisa Pak, setiap angkatan itu buat bazar sendiri-sendiri, buat bazar, jadi atau grup sendiri-sendiri anggota 95 boleh jualan apa saja boleh di situ, bebas, sehingga nanti masyarakat luar pun boleh beli di hari itu gitu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa libatkan siswa biar mereka juga ikut bangga bahwa mereka punya senior-senior yang hebat-hebat, yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, yang walaupun sudah nyanyi-nyanyi masih tetap maju. Ya, kembali ke saya itu mau ya, kan bukan hanya Bapak Ibu. Terus waktu itu kan saya pas ikut teman-teman yang STEPA dari angkatan pertama STEPA Pak waktu itu. Sudah 19 itu. Pertama itu STEPA itu Andi anak mesin 89 angkatan. Itu anak STEPA itu datang dari jauh ke lokasi reuni, STEPA reuni. Tapi ini kan reuninya bukan STEPA aja, semuanya reuni. Oleh sebab itu sekali lagi saya mendukung untuk fasilitas tempat monggo silakan digunakan senyaman-nyamannya, sebaik-baiknya. Kita punya banyak fasilitas untuk kegiatan reuni anu dibebaskan untuk pembiayaan gitu aja. Ini kan hubungi Pak Wardi aja, Pak Wardi direkturnya kan ada Pak. Jadi gini Bapak Ibu, SMK kita kan SMK BMD itu Badan Layanan Usaha Daerah, kayak rumah sakit. Sebenarnya Bapak Ibu kalau di sini nanti harus bayar parkir, karena memang tarifnya begitu, keputusan gubernurnya. Bapak Ibu masuk rumah sakit kasih ada parkiran kan? Itu sama dengan kita. Nah, anak-anak juga nanti mulai Januari lah, itu nanti dibuatin sistem parkir, karena gubernurnya ngomongnya harus ya udah di peloni baik. Duitnya kok kemana? Ke bukan Pak, ke sana. Saya itu Pak harus nyetor 1,6 miliar tahun ini untuk apa provinsi Jawa Barat pendapatan PAD. Dengan cara bayar setiap itu Pak Jaya sewa itu dikumpulkan harus 1,6 miliar. Mereka hitung ya. Dibuat mereka ada keputusan gubernur tentang tarif, keputusan tarif nyewa apa namanya itu Pak? Kios. Ya kios, kantin, futsal, operasional ini dijual dan operasional praktek, pelatihan ini harus semuanya harus berorientasi pada tarif yang berlaku. Oleh sebab itu mestinya kami itu paling berhak untuk naik SPP Pak, mestinya. Maksudnya ya udah, tapi aku yang melihat Pak Jaya mesti mau melarang kabeh bisa lain. Jadi tapi alhamdulillah 1 tahun berjalan lancar dan ada perbaikan sementara ini, minimal perbaikan rasa kebahagiaan teman-teman guru Pak Jaya, walaupun ya kebahagiaan relatif.
Ini kemudian yang kedua tadi sudah Bapak Ibu dibuat tematik seperti itu, boleh dari mulai depan sampai belakang sana dibuat apa namanya ya, nanti petanya kayak apa dipetakan. Ini angkatan 89 nanti bootnya di sini, angkatan membuat armos. Jadi nanti kan teman putar. Terus ada panggungnya, nanti panggungnya di mana? Panggungnya di sini aja Pak, di depan. Biar nanti kalau ada yang pengen nyanyi, pengen menampilkan apa boleh silakan. Kemudian nanti ada apa? Pokoknya Bapak Ibu yang lebih keren. Sebenarnya ada yang yaitu yang biasa di event organizer kan lebih, dan alumni kita kan banyak yang kerja di IO seperti itu. Nah, hal-hal yang bersifat mendadak itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu punya event seperti itu, kalau memang Bapak Ibu bisa membuat sebuah proposal seperti itu dan minta ke berbagai perusahaan. Bapak Ibu saya kasih bocoran, saya itu tanggal 7 Januari kami, bukan saya, kami para pegiat, saya itu rada greget ke apa namanya itu Gosona ini kan nggak jalan-jalan kayak gitu Pak. Saya greget, akhirnya saya ngumpulin teman-teman budayawan Cirebon, tak kumpulin di sini, ayo sih kita buat kegiatan apa kayak untuk meramaikan Gosona lagi. Akhirnya kita gagas membuat namanya lesehan budaya, dialog budaya. Saya mengundang Pak Buya Sakur Yasin, Kiai Sakur tuh Pak, kemudian Sujiwo Tejo, di mana siangnya juga nanti kita akan nampilin berbagai macam budaya Cirebon di Gua Sendang. Persiapan tanggal 7 Januari, persiapan sebulan. Kami sudah punya banyak uang Pak dari perusahaan-perusahaan yang ada di Cirebon. Masa setingkat alumni kayak gitu tidak bisa, ya bisa lah. Artinya bukan hanya uang dari teman-teman alumni yang akan menyumbang Bapak Ibu kegiatan ini, tetapi juga sebenarnya bisa dari berbagai perusahaan yang ada di Cirebon. Bilangnya aja nanti ada reuni kayak gini Pak, sok bendera perusahaan Bapak nanti di pasang di depan, nanti kan ada bulu-bulu dan sebagainya. Selain mungkin ya, dan itu kan uangnya untuk Bapak juga, Bapak Ibu, untuk panitia. Saya kira itu dulu Pak. Terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya merasa bangga sekali. Saya minta maaf barangkali kami kurang begitu intens mensupport Bapak, tapi secara kejiwaan kami itu ada di belakang Bapak Ibu. Bahkan SMK sangat mendorong sekali adanya reuni seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.